Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika ya, yaitu materinya tentang perubahan wujud dan perpindahan kalor. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari apa definisi kalor ya, untuk mengingat kembali bahwa kalor itu bisa disebut juga sebagai energi panas yang bisa dipindahkan dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda lain atau lingkungan yang suhunya lebih rendah. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa alat untuk mengukur perubahan suhu namanya juga termometer ya, kemarin sudah kita pelajari. Kemudian sekarang kita akan mempelajari pengaruh kalor ya, pengaruh kalor terhadap suatu benda. Nah, di antaranya adalah dapat merubah wujud suatu benda. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari metode atau cara perpindahan kalor itu ada berapa jenis perpindahan kalor yang terjadi di alam semesta ini. Nah, tentunya semua ini kita pelajari memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta ini ya. Baiklah, pertama kita akan mempelajari yang pertama yaitu berkaitan dengan perubahan wujud. Suatu zat baik padat, cair maupun gas ya, baik padat, jadi suatu zat itu ada yang padat ya, ada yang cair maupun gas ya. Nah, baik zat padat, cair maupun gas dapat berubah wujud. Misalnya ketika air dipanaskan sampai suhu yang cukup tinggi, air akan mendidih dan berubah menjadi gas. Air yang terus didinginkan akan membeku dan berubah wujud menjadi padat. Nah, jadi dari zat padat, cair maupun gas ini ternyata bisa mengalami perubahan wujud. Misalnya saya gambarkan seperti ini. Ya, ada gas, ada cair, ya. Kemudian ada zat padat di sini ya, padat. Nah, jadi perubahan wujud dari zat cair menjadi gas, ini dari zat cair menjadi gas ini disebut menguap, ya, proses penguapan. Nah, proses penguapan nanti dicatat di sini, menguap, ya, menguap. Nah, terus kalau kebalikannya apa namanya? Misalnya dari gas, dari partikel-partikel gas menjadi zat cair, itu namanya mengembun, ya, makanya namanya mengembun. Nah, ini terjadi misalnya gas tadi, gas yang ada di udara ketika malam ya terjadi proses pendinginan atau kondensasi, itu partikel gasnya itu mengembun ya menjadi butiran-butiran air kembali. Kemudian kalau proses perubahan wujud dari padat menjadi cair ya, ini kita sudah mengenal namanya mencair ya, mencair. Nah, kalau dari cair menjadi padat apa? Membeku ya, membeku. Nah, tentu contohnya kalian sudah paham proses mencair dan membeku ini. Misalnya kalau padat itu es ya, zat padat itu es, misalnya diberi kalor atau dipanaskan itu akan menjadi zat cair namanya mencair. Tapi kalau zat cair dijadikan menjadi zat padat itu namanya membeku. Ini berarti harus dibuang kalornya ya, atau kalornya dilepas supaya dia menjadi zat padat. Kemudian ada enggak yang perubahan dari padat menjadi gas secara langsung? Ya, ini contohnya dari gas padat menjadi gas, atau dari gas menjadi padat. Ini ada yang menyebutnya sebagai menyublim ya, baik kedua-duanya ini disebut sebagai menyublim. Menyublim ya. Nah, baik dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Mungkin ada istilah lain, cuman yang Bapak ketahui sementara ini namanya adalah menyublim ya, perubahan dari padat menjadi gas maupun sebaliknya. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi adalah karena apa? Karena adanya kalor ya, karena terjadi melepas dan menyerap kalor ya. Semua perubahan ini ya, perubahan wujud zat itu ya, wujud zat ya, berarti kalau saya sebut zat ini ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, ini terjadi ya, terjadi karena ya benda itu atau zat itu
melepas atau menyerap kalor, ya, kalor atau energi panas. Nah, ternyata ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat-sifat pada benda ya, baik benda padat, cair maupun gas. Ini ketika mendapat panas itu ada ya, akan terjadi perubahan-perubahan seperti ini. Dan ketika kehilangan panas juga akan mengalami perubahan-perubahan yang sebaliknya. Nah, apa faedahnya atau manfaatnya dari perubahan-perubahan wujud zat ini? Ya, agar manusia itu bisa mempelajari. Nah, kalau manusia bisa mempelajari, makanya bisa diterapkan misalnya penggunaannya dalam bidang apa. Oh, kalau saya pengen membuat es ya, makanya harus saya buang kalornya. Makanya manusia bisa mempelajari membuatlah mesin pendingin ya. Kalau saya ingin membuat air panas, maka akan saya berikan kalor atau energi panas kepada benda tersebut. Nah, ini ternyata ya sebenarnya ini untuk merubah perubahan-perubahan zat ini sebenarnya sudah banyak disebutkan juga ya pada zaman dahulu. Bahkan di Al-Quran sudah disebutkan bahwa Zulkarnain yaitu pernah memanaskan besi. Padahal zaman dulu ya, mungkin kita belum mengenal teknologi yang secanggih sekarang, tapi zaman dulu sudah mengenal peleburan besi menggunakan panas. Artinya dia sudah mempelajari bahwa zat padat ya, bukan hanya air saja, kayak besi saja bisa menjadi zat cair ketika mendapatkan panas yang tinggi. Nah, jadi seperti itu. Ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini ya. Nah, jadi yang sekarang ya, selanjutnya adalah kita mempelajari tentang perpindahan kalor atau perpindahan energi panas. Nah, energi panas ya. Ada berapa sih cara perpindahan kalor atau energi panas itu ya? Nah, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita berada di bawah terik matahari, itu kita akan merasakan panas, padahal matahari itu sangat jauh. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Padahal misalnya ada sini matahari yang sangat jauh ya, ribuan tahun cahaya perjalanan untuk menuju matahari. Manusia yang ada di bumi sini ya, itu bisa merasakan apa? Panas. Padahal sangat ya jauh, ini misalnya di bumi. Nah, ya ternyata ada panasnya juga sampai ke sini. Atau misalnya sederhananya kita membuat api unggun ya, api unggun misalnya. Nah, api unggun pada malam hari misalnya, kita walaupun berada pada jarak yang lumayan jauh ya, itu akan merasakan panas atau hangat. Bagaimana kok bisa panasnya ini dari api unggun menuju manusia atau dari matahari menuju pada manusia atau tumbuhan ya, atau tumbuhan. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana bisa terjadi? Nah, misalnya kita memanaskan apa? Besi, ya. Nah, ini ada besi atau logam misalnya. Jadi logam itu banyak, bukan hanya besi. Kita panaskan salah satu ujungnya, ya, tapi lama kelamaan panasnya akan merambat ke ujung yang lain, ya. Akan merambat ke ujung yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa nama perpindahan panas seperti ini ya? Kemudian kita misalnya merebus air, ya, merebus air. Nah, ya padahal awalnya airnya dingin, kemudian kita berikan panas di sini, ya, kita berikan kalor, ya, energi panas. Makanya air ini awalnya yang terkena panas adalah bagian bawah, ya, bagian bawah yang langsung bersentuhan dengan wadahnya ini. Kemudian yang bagian atas kan awalnya masih dingin, kemudian lama kelamaan ini akan merata panasnya, ya, akan merata. Bagaimana ini bisa terjadi? Panasnya bisa merata padahal yang kita panaskan hanya bagian bawah. Nah, dari ketiga contoh ini, misalnya matahari, ya, matahari itu panasnya bisa sampai ke bumi, ya, terus kemudian besi yang dipanaskan ini dari satu ujung yang lain bisa ikut panas, kemudian air yang dipanaskan bagian bawah, kenapa bagian atas juga bisa ikut panas? Makanya akan kita pelajari jenis-jenis perpindahan kalor. Semua ini adalah sebenarnya perpindahan energi panas, ya, sehingga bisa merambat atau bisa mengenai panasnya itu di sekitarnya. Nah, untuk yang pertama ya, perpindahan panas yang seperti ini ya. Nah, misalnya yang pertama adalah proses radiasi, ya, radiasi.
radiasi adalah ya perpindahan panas melalui perpindahan kalor ya atau energi panas melalui pancaran ya, melalui pancaran gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik ya. Nah, ya. Jadi kalau radiasi ini contohnya kayak ini, matahari ini panasnya bisa sampai ke bumi, atau kita buat api unggun di sini, panasnya bisa sampai ke kita yang berada di sekitar api unggun. Ini adalah perpindahan kalor atau energi panas melalui pancaran gelombang elektromagnetik ya. Jadi tidak melalui perantara apa-apa ya. Tidak melalui perantara, tapi langsung dia dipancarkan dari jarak tertentu ya, bahkan jarak yang sangat jauh pun dia bisa sampai ini kalau radiasi. Kemudian yang kedua adalah cara perpindahan yang kedua ini, misalnya kita bakar besi di satu ujung, cuman di ujung yang lainnya akan ikut panas ya. Nah, ini namanya adalah konduksi ya, perpindahan panas secara konduksi. Jadi konduksi artinya perpindahan panas, perpindahan kalor atau energi panas. Jadi kalor bisa disebut energi panas ya. Energi panas melalui perantara ya, perantara atau penghantar. Nah, penghantarnya apa dalam hal ini adalah besi atau logam tersebut ya. Logam ini sebagai penghantar kalor. Nah, ketika logam itu kan tersusun atas partikel-partikel kecil di sini, partikel-partikel yang sangat kecil. Ketika partikel di sini sudah mendapat kalor yang berlebihan, maka akan dipindah ke partikel yang berada di sebelahnya ini, yang kekurangan kalor atau kalornya rendah, dan seterusnya akan dipindahkan terus, bergeser tanpa diikuti pergeseran partikel tersebut. Nah, lama-lama kalornya akan sampai ujung ya. Jadi seperti itu. Semua partikel yang ini sudah kelebihan kalor yang kena bakar, ini akan ditransfer ke sebelahnya ini ya. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran atau faidah ya. Dari sini bahwa sebenarnya partikel yang kelebihan kalor itu akan selalu memberikan kalor atau energi panas ke partikel yang berada di sebelahnya. Artinya apa? Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia ya, berarti yang kelebihan harta itu harusnya semestinya dia memberikan harta atau membagikan harta kepada orang yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, jadi seperti ini. Ini alam yang Allah ciptakan seperti ini mempunyai sifat-sifat, misalnya partikel yang panas akan menghantarkan panas tersebut kepada benda yang lain. Maka sama, orang yang lebih kaya, lebih banyak uangnya berarti memberikan harta kepada yang kekurangan. Nah, itu ya, kalau kita bisa ambil pelajaran dari situ. Nah, untuk misalnya yang terakhir ya, yang terakhir adalah dengan cara konveksi. Konveksi ini adalah ya, contohnya kita merebus air tadi. Perpindahan kalor ya, perpindahan kalor atau energi panas dengan cara atau disertai ya perpindahan partikelnya. Jadi kalau yang tadi ini partikelnya tidak bergerak, cuman panasnya langsung ditransfer ke sebelah-sebelahnya dan seterusnya. Tapi kalau yang konveksi ini partikelnya yang sudah kena panas dia akan pindah ke atas, ke permukaan air. Nah, sedangkan yang bawah akan turun lagi. Yang dingin turun lagi, terus kena panas, naik lagi. Yang dingin turun mengisi dan seterusnya, membuat siklus ya, perputaran, terus akhirnya panasnya akan merata. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 cara perpindahan kalor atau energi panas, yaitu dengan cara radiasi, konduksi, dan konveksi. Nah, saya rasa itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk memperdalam materi, kalian bisa juga browsing di internet ya. Sebagai bukti aktivitas kalian mengikuti pelajaran kita, silahkan ketik nama spasi kelas ya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.